مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bismillah. Pada lafal mudhammatan. Perhatikan di sini teman-teman, pada lafal mudha, di sini ada huruf dal yang berharakat sukun dan di sini diwarnai dengan warna biru yang artinya huruf dal ini wajib kita baca dengan bacaan qalqalah. Yaitu huruf dalnya harus memantul ya, harus kita pantulkan. Kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah tidak mantul. Contoh mudhammatan itu tidak mantul. Yang kedua yaitu dengan menambahkan hamzah, misalnya mudhammatan, ini juga kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah. Kemudian pada lafal hammatan, pada lafal ha yang bertemu dengan huruf tasydid, ini ada bacaan yang kita namakan dengan mad lazim kalimi musaqqal. Apa itu mad lazim? Mad lazim adalah mad yang terjadi apabila ada mad tabi'i. Di sini kan awalnya huruf ha berharokat berapa teman-teman? Hanya berharokat 2 harokat. Kemudian bertemu dengan huruf apa? Bertemu dengan huruf mim yang berharokat tasydid. Maka di sini apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid, maka ini kita namakan dengan mad lazim kalimi musaqqal. Mad artinya apa? Panjang. Lazim artinya wajib panjang. Kalimi berkaitan dengan kalimat yang di situ musaqqal, berat dalam pelafalannya. Sehingga di sini kalau kita melafalkan ham, berat. Nah, untuk mad lazim sendiri berapa harokat? Yaitu 6 harokat. Berbeda dengan mad jaiz atau mad wajib yang hanya 4 atau 5. Ini 6 harokat dan dia wajib, tidak boleh kurang. Kemudian karena di sini selanjutnya ada huruf mim berharokat tasydid, maka di sini mimnya ada bacaan gunnahnya. Maka suara mimnya kita tahan ya teman-teman. Kita tahan sepanjang berapa harokat? Sepanjang 2 harokat. Maka setelah kita panjangkan 6, hanya masukkan mim sambil tahan nya 2 harokat. Mudham, ya mudhammatan, baru dilepas. Kemudian berlafal tan, ada mad arid disukun. Dalam bahasa Arab maddun arid. Maddun aridun lisukun, lisukun. Yang artinya mad yang terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang dia disukunkan karena sukun arid. Ini kan awalnya mudhammatani. Karena kita waqaf, maka biasanya huruf akhirnya wajib dimatikan. Nah, sebelum itu ada huruf mad atau kita kenal di sini mad tabi'i bertemu dengan nun yang disukunkan karena sukun arid. Maka dia dinamakan dengan mad arid disukun. Kita boleh baca dengan 3 bacaan, 2 harokat, 4 atau 6 harokat. Baik, kita ulangi. Mudhammatan. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi, tekan di lafal lianya karena dia ada tasydid, ada mad badal ditandai dengan fathah bertemu dengan alif pada lafal hamzahnya. Jadi apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mad a i u, ketemu huruf mad yang 3 alif waw dan ya, maka dinamakan dengan mad badal 2 harokat. Lai, ada mad wajib mutasil, adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah panjangnya 4 harokat pada lafal la. Rabbikuma tukadziban, mad tabi'i fathah bertemu alif. Tukadziban sama sebagaimana yang di atas mudhammatan, yaitu ada mad arid disukun. Kemudian fihima ainani nadhakhatan. Fihima, fi 2 harakat karena ia mad tabi'i, kasrah bertemu ya sukun, ma fathah bertemu alif, yaitu mad tabi'i. Ainani, nani mad tabi'i fathah bertemu alif. Naddo, tebalkan di lafal huruf do-nya ya, karena dia huruf do punya sifat isti'la dan itbaq. Isti'la itu pangkal lidahnya terangkat, sedangkan itbaq lidah melekat-lekat dengan langit-langit atas, maka dia menebal. Naddo,
nadhakhatan. Dha panjangnya 2 harakat karena ia mad tabi'i. Kemudian tan ada bacaan mad arid lisukun sebagaimana yang sebelumnya. Kemudian fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sama dengan ayat 65, fa bi ayyi ala mad badal 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. La'i mad wajib panjang 4 harakat atau 5. Rabbikuma tukadziban, ya, pada lafal ma mad tabi'i. Kemudian di sini teman-teman hati-hati sedikit, tadi kami lupa membahasnya. Pada lafal huruf zal, hati-hati jangan sampai terbaca dengan tukadziban dengan huruf zai, tapi dia za, ya. Tukadziban, tukadzi, ya, tukadziban. Oke, ban yaitu ada bacaan mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Kita ulangi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik, kita coba ulang dari ayat awal sampai dengan ayat yang terakhir. Mudhammatan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wa ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum tajwid pada surah Ar-Rahman. Baik, kita perhatikan di sini. Fihi ma fakihatun. Padahal fa memiliki salah satu sifat hamz yang dimana ketika melafalkannya harus mengalirkan nafasnya. Dan teman-teman tidak boleh menggunakan huruf P, ya, jangan dibaca dengan pihima. Artinya bibir kita merapat, tidak, tapi dia harus ada rongga yang dikeluarkan untuk mengeluarkan nafas kita. Fihima, pada lafal fi panjangkan ia 2 harakat ditandai dengan ada ya sukun yang datang setelahnya. Ma, begitu pula ma yang dibaca dengan mad tabi'i adanya fathah bertemu alif. Fakihah, fakihatu. Fa sama dengan fi yaitu mad tabi'i 2 harakat. Kemudian ada lafal tun ketemu dengan huruf waw. Maka apabila ada dhammatain atau ada huruf tanwin bertemu dengan huruf waw, maka ini kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu memasukkan tanwinnya kepada huruf waw, karena idgham itu artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Maka kita masukkan dulu huruf tanwinnya, fakihatun menjadi fakihatu. Langkah yang kedua yaitu ditahan suara wawnya, fakihatun wa nakhlun wa rumman. Kemudian berlafal wa nakhlu wa sama dengan fakihatu wa. Kedua-duanya hukumnya adalah idgham bi gunnah. Cara membacanya pun sama, kedua-duanya harus sama bacaannya. Ya, wa nakhlu wa rumman sambil dimasukkan ke rongga hidung. Kemudian wa rumman, rummah. Di sini ada bacaan gunnah, yaitu adanya huruf mim yang berharakat tasydid. Apabila ada mim berharakat tasydid, bisa dipastikan dia bacaan gunnah. Cara membacanya adalah menahan suara bunyi gunnahnya atau suara bunyi nya sepanjang 2 harakat. Wa rumman
man baru dilepas. Pada lafal man ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi pada akhir bacaan dan dia bertemu dengan sukun arid. Yang terjadi apabila adanya sukun arid itu sukun yang bukan asli. Ini awalnya kan nunnya dimatikan menjadi nun yang mati. Nah, ini namanya sukun arid. Asalnya kan ada harokat dhammatain, maka dinamakan dengan sukun arid. Nah, apabila ada sukun arid ini didahului dengan huruf mad, baik itu waw ya kasra, waw ya atau alif, maka dinamakan dengan mad arid usud ketika ia di akhir bacaan kita. Panjangnya berapa harokat untuk mad arid disukun, yaitu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Maka boleh warumman. Kita ulangi. Fihi ma fakihatun wa nakhlu wa rumman. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa, nafarnya alif mengalirkan nafas. Fabi ayyi, tekan ya-nya tapi dengan lembut karena ya termasuk huruf lin. Fabi ayyi ala'i, ada mad badal ditandai dengan huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad, dipanjangkan 2 harokat. Kemudian pada lafal ala'i, la mad wajib muttasil, yaitu ditandai dengan adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Pada dasarnya la dipanjangkan 2 harokat karena datang setelahnya huruf hamzah, dan hamzah tersebut pada satu kata alai, maka la-nya dipanjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat dan kita hukumi dengan mad wajib muttasil. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, ma mad tabi'i fathah bertemu alif. Tukadziban, za hati-hati jangan tertukar dengan huruf zai ya, jangan dibaca dengan tukadziban tapi dia tukadziban. Lafal ban ini sama dengan yaitu bacaan rumman, ada mad arid disukun. Kemudian fihinna khairatun hisan. Fihinna, fi mad tabi'i panjangkan 2 harakat pada lafal fi-nya karena ia ada kasrah bertemu dengan ya. Kemudian hinna ada gunnah pada lafal bacaan nun berharakat tasydid. Hukum gunnah merupakan tingkatan tertinggi dalam bacaan gunnah, yaitu ketika ada nun tasydid atau mim tasydid. Maka cara membacanya menahan kedua-duanya atau menahan bunyinya. Maka tidak langsung fihinna khaira, tapi tahan dulu. Fihinna khairatu. Baik, kemudian kita lihat di sini pada lafal khairatun, lembutkan dalam pelafalan huruf ya-nya yang dimana didahului dengan fathah karena dia ada bacaan lin. Kemudian ratun ada mad tabi'i pada lafal ra, dan ra-nya di sini dibaca dengan tafkhim karena ra-nya dibaca berharakat fathah, maka dia dibaca dengan tebal. Ratun hisan. Kemudian pada lafal tun hisan di sini ada dhammatain bertemu dengan huruf ha. Maka teman-teman, apabila kita dapati dalam bacaan Al-Qur'an kita ada dhammatain atau ada tanwin an, in, un atau nun sukun bertemu dengan huruf izhar halqi, yaitu salah satunya ha kecil, maka harus dibaca dengan jelas suara tunnya. Fihinna khairatun hisan, khairatun hisan. Pada falsan sama dengan sebagaimana tukadziban dan rumman, yaitu ada bacaan mad arid disukun. Kita boleh memilih antara 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat dalam pembacaannya. Kemudian yang terakhir sama sebagaimana tadi yang di fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada lafal fabi ayyi lembutkan pada lafal ya-nya tapi ditekan dengan tasydidnya
alai, a mad badal adanya hamzah bertemu dengan alif. Lai mad wajib muttasil panjang yang 4 harakat atau 5 harakat. Rabbikuma tukazziban, ma mad tabi'i fathah ketemu alif. Tukazziban, ban sama yaitu adanya mad arid disukun. Baik, alhamdulillah, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon dukungannya untuk like, share dan subscribe. Terima kasih, jazakumullahu khairan.